dengan adanya masuknya thrifting ini kan berarti mereka harus pikirkan juga penjualan mereka turun kan? Karena merek yang sama, yang mungkin kualitasnya sama, betul, tapi harga jadi lebih jauh. Ya, kita lihat contoh sekarang kan di media-media online yang live itu kan, wah sekarang tinggal klik nyampe di rumah. Iya. Sementara mereka harus kirim dulu ke agen mereka, distributor mereka kemudian pertokoan di mana harus menghidupi para karyawan, bayar listrik, bayar ini. Itu di industrinya aja, belum lagi nanti distribusi sampai ke pertokoan kan. Artinya merusak juga dari segi tenaga kerja yang harus tadinya kita menyerap tenaga kerja sekarang tidak. Fenomena thrifting, yes or no? Ya memang kalau saya melihat sekarang yang dengan adanya perdagangan baju bekas ya, ataupun yang merupakan yang sering dipergunakan sebagai pakaian ya, baik dari baju, celana, sepatu atau barang-barang yang merupakan fashionable seseorang itu saya lihat memang sekarang jadi suatu tren ya. Ya, betul. Tren karena pertama mereka terjangkau secara harga. Kemudian secara varian mereka bisa memilih varian-varian yang cukup menarik. Kemudian secara merek ya, ini kan menggambarkan ada esteem ya, kebanggaan sendiri. Yes, betul. Yang keempat adalah bahwa kita lihat dengan adanya thrifting ini sebenarnya menjadi suatu bola salju ya, yang dimana secara pertumbuhan para pengusaha kecil ini semakin besar karena dengan modal yang cukup kecil tapi bisa memberdayakan barang-barang yang bisa diperdagangkan, itu menjadi satu pilihan bagi dia untuk menempuh satu kehidupan baru bagi dia dalam tata niaga, khususnya yang berhubungan dengan fashion. Ketika thrifting ini muncul, sepertinya kan bukan baru-baru aja nih. Iya, ini fenomena apa sih sebenarnya? Ya sebetulnya memang kan kalau kita lihat dengan pandemi kemarin ya, berarti kan ada sesuatu peluang yang muncul dengan adanya masuknya barang-barang impor, khususnya yang berhubungan dengan pakaian-pakaian bekas ataupun barang-barang yang merupakan kayak kebutuhan lah ya. Ini menjadi peluang karena harganya murah. Itu kan kayak barang loakan ya. Barang loakan yang ditawarkan dengan harga murah, tapi mempunyai daya tarik karena punya merek. Jadi baik dari luar negeri dan itu menjadi satu merubah kultur orang itu memilih pakaian-pakaian atau yang merupakan untuk fashion yang gaya tapi murah. UMKM bukan sih Om? Sebenarnya yang disebut dengan UMKM itu karena mereka membeli produknya ya, produk-produk mereka itu kan murah ya. Nah ya pelaku-pelakunya sebenarnya. Jadi satu ada dunia usaha bisnis baru yang dilakukan ataupun ada pelaku-pelaku yang memiliki modal kecil tapi bisa berusaha pelakunya. Tapi ini menjadi komunitas UMKM karena mereka cukup banyak. Nah ini hanya memang sekarang kan kendalanya bukan karena mereka sebagai UMKM ataupun komunitasnya, tapi bagaimana legitimate produk itu dampaknya kepada tata niaga tekstil ya, industri tekstil dan produk tekstil, yang dimana ini kan merusak industri-industri dalam khususnya dalam kerjasamanya dengan pihak luar yang sudah dapat order, kemudian dengan pasarnya di tengah-tengah masyarakat, karena orang akan memilih murah tapi bermerek gitu. Dan merusak siklus juga kali ya? Ya, kalau dalam segi sudut ekonomi ya kan itu kan kita lihat dari industri ke distributor kepada agen-agen, kemudian kepada toko-toko konsumen ini. Artinya mereka bisa langsung putus kan, potong. Dan ini tidak dari pabrik, mereka ngambil dari pengumpul yang mengirimkan. Dan makanya kalau mereka beli berkarung-karung kan itu biasanya variannya banyak dan tidak tahu apa isinya. Tapi karena harga murah dan itu menjadi peluang bagi mereka untuk pedagang untuk khususnya yang berhubungan dengan fashion ini. Gitu. Artinya berarti fenomena thrifting ini nggak mungkin bisa jadi peluang yang baik juga untuk negara. Oh pasti, karena kan pertama pajak, mereka punya pajak. Yang kedua merusak ekosistem
daripada industri tekstil ya, Oke. dan produk tekstil. Oke. Yang ketiga kan ini dengan sendiri kan ini ada impact kesehatannya. Kita nggak tahu dari mana sumbernya, apakah dari rumah sakit yang mereka kumpulkan, mereka ada yang menampung, kemudian dibersihkan, kemudian diterapi, kita nggak tahu. Atau mungkin hal-hal yang lain gitu. Yang jelas ini merusak tata niaga di bangsa ini, khususnya tekstil di bangsa ini, dan itu kan tidak ada pajaknya kan, dan itu kan di pasar gelap. Tapi bisa masuk? Ya, Gimana itu menurut Om? ya itu kita nggak tahu. Karena kalau saya lihat baca di dalam satu peraturan yang dikatakan bahwa sebenarnya ini kan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang perubahan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan dilarang impor. Nah, pasal 23 itu menyatakan bahwa barang dilarang impor antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang bekas itu dilarang impor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik negara kita dan terutama UMKM yang serta buruk untuk kesehatan penggunanya. Jadi ada 3. Pertama adalah tentang perekonomian domestik, itu perhatikan dari tata niaga itu ada 2 kan, industrinya dan produknya. Artinya ada sesuatu yang dirusak oleh pedagang pakaian bekas ini, baik itu dari sektor pajak, baik juga dari yang mempengaruhi terhadap produksi ya, karena kan belum tentu kualitasnya ini sama dengan kualitasnya, hanya karena merek aja. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang pasti adalah ini menjadi salah satu indikasi bahwa Indonesia itu melegalkan daripada perniagaan yang disebut dengan perniagaan yang saya katakan tadi sangat dengan berdampak. adanya fenomena thrifting, bisa kita sebutkan ini fenomena aja atau tren kali ya? Ini hanya tren Ya. Kalau saya mengatakan ini Tapi perdagangan kenapa sekhawatir itu Pak Presiden? Iya, karena gini, kalau satu katakan satu daerah saja misalnya, kayak misalnya Bekasi kota bisa menghasilkan thrifting itu 3,5 M. Kota-kota lain berapa bal itu, berapa ton itu pakaian. Sementara kita lihat industri kan juga punya komitmen dengan kayak contohnya dengan para supplier yang mereka yang harus produksi. Saya pakaian kah, sepatu kah, topi kah, celana kah, kan mereka kan ada. Betul. Sebagai pembina UMKM di Bekasi, bagaimana Om menyikapi ini dan silakan Om sampaikan kepada fans-fansnya Logam TV, lognews.co.id. Kalau kita melihat pengertian UMKM, saya tidak menutup mata bahwa kita harus dukung para UMKM melakukan usaha untuk mendapatkan bukan keuntungan, tapi bagaimana memperlangsungkan kehidupan mereka dalam usaha. Tetapi kalaupun mereka akhirnya saat ini masuk dalam suatu ekosistem atau satu lingkungan yang mereka memperdagangkan itu barang ilegal, itu yang kita harus cegah. Apalagi kita tahu bahwa ini perdagangan ini kan tidak menghasilkan pajak kepada negara. Katanya namanya ilegal kan. Yang kedua, ini kan merusak ekosistem tata niaga industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia, karena ini menjadi citra terhadap bagaimana Indonesia itu merusak persahabatan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia ini dengan perusahaan di luar. Betul. Nah, karena kalau kita bilang nanti undang-undang merek, kita kan nggak tahu apakah ini merek ini benar atau apa kan? Karena ini jadi ilegal ya. Nah, ini bisa menjadi hak ciptanya mereka terganggu juga karena itu kan. Nah, karena bisa apakah barang tiruan. Nah, tapi yang paling penting adalah menciptakan kesehatan daripada kehidupan ekonomi bangsa. Mungkin Presiden melihat ini perlu dilakukan evaluasi khususnya di Bea Cukai ya, yang mengelola barang-barang, kemudian juga di Menteri Perdagangan dalam pengendalian terhadap tata niaganya, kemudian
Kementerian Koperasi dan UMKM itu harus lakukan pembinaan lebih dalam tentang bagaimana sih sebenarnya UMKM itu melakukan dagang, apakah lihat produknya jangan yang ilegal, tapi usahakan yang legal. Atau bekerja sama dengan industri mungkin, dengan pabrik, supaya mereka bisa mendapatkan barang-barang yang mungkin reject ya. Karena itu kan masih legal ya, karena itu masih ada kerjasama. Jadi sehingga mereka bisa menjual itu lebih kompetitif. Jadi artinya sebagai rangkaian pemasaran mereka sendiri. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Om Ben. Lognews.co.id, Loggers ya. Semoga apa yang disampaikan ya mampu memberikan pemahaman atau pencerahan. Apa itu thrifting? Terus bagaimana kita sebagai calon konsumen atau mungkin Anda yang sudah menjadi konsumen memilih menjadi UMKM sangat baik. Tapi ketika itu mampu mengubah sebuah ekosistem dari tata niaga, itu yang harus dipertimbangkan. Saya Handi Nasti untuk HC2S Handi Clear Club Show, Logam TV, lognews.co.id.